Wajah gadis asal Thailand ini tampak tak terbentuk, bermimpi punya wajah ala-ala penyanyi K-pop, namun setelah menjalani beberapa kali operasi, hasilnya justru mengejutkan. Belum diketahui pasti dari wilayah Thailand mana gadis ini berasal, namun foto-foto ketika ia harus dirawat di sebuah rumah sakit karena kerusakan pada bagian wajah pun viral. Di Thailand saking mau cantiknya sampai operasi oplos dan ternyata hasilnya hidungnya ambles dan mukanya hancur. Ya kalau di sini sih aku melihat sih kurang bersyukur atas nikmatnya Tuhan, atas nikmatnya Allah, dan mungkin juga kebanyakan operasinya. Jadi ujung-ujungnya over. Kasihan sih aku kalau melihat gini kan kita kasihan ya, tapi ya itu pilihannya dia kan sudah dewasa, dia memilih dirinya jalannya, dia memilih cantik dengan jalannya sendiri. Aku waktu operasi plastik itu bagian hidung aku ini sekarang memang bentuknya agak sedikit besar karena waktu itu aku bikin runcing. Ketika runcing itu aku sampai 3 kali operasi, jadi setiap 3 tahun itu karena kulit aku wajahnya putih banget gitu ya, jadi gampang tipis ujungnya. Yang harus dihindari dari operasi hidung itu adalah tension. Tidak boleh over tension ke kulit karena lama-lama bisa tipis, bisa bengkok dan jebol. Nah itu terjadi pada saat pemasangan L-shape implant yang terlalu panjang, terlalu berlebihan sehingga menekan hidung sampai ngedorong hidung sampai kejauhan. Kalau Anda sampai bisa ngeraba si implannya, itu hati-hati. Ya, nah, sebaiknya tidak dilakukan demikian, nggak boleh overtension. Terus yang kedua, L-shape implant itu sebaiknya tidak dikerjakan pada hidung yang pendek. Kadang-kadang pasien datang hidungnya begini nih, hidung pendek, ya pendek banget terus banyak didorong setinggi nggak bisa. Kulitnya nggak akan kuat, kulit ini nggak kuat ya. Jadi nah itu hati-hati, itu yang sering bikin bolong, bikin jebol gitu. Ya, tren operasi plastik dengan beragam cara juga banyak dilakukan selebriti tanah air hingga rela merogoh kocek dan terbang ke luar negeri. Mulai tanam benang, operasi bagian hidung hingga bagian tubuh lainnya. Tapi sayang, tak semua operasi berjalan mulus dan efeknya cukup serius. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Benarkah merawat wajah sebagai anugerah dari Tuhan lebih baik daripada merubah tampilan lewat operasi plastik? Jadi di umur 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti-aging surgery, facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Lebih kepada ingin happy. Gak apa-apa kalau memang ada uangnya, go ahead aja. Tapi buat aku jangan merubah. Aku udah forehead, jadi ini kan otomatis kan kalau udah tua kan ini turun ya semua orang. Aku kan udah 54. Jadi ini turun. Jadi aku ini diangkat gitu. Ya, jadi menurut aku sih cantik apa adanya aja, terima aja. Dari Allah, tapi dirawat. Cantik itu dirawat, nggak harus dioplas, itu aja sih. Yang pasti yang penting adalah cuci muka jangan telat, terus krem-krem yang luar biasa yang harganya ulala itu ya. Kalau sebulan aja kan pasti udah 200-300 juta untuk perawatan. Kalau udah miliaran ya, aku itu udah artis yang perawatannya di atas 8 miliar. Sementara tren oplas efeknya cukup mengerikan, di tempat berbeda, Sony Septian yang hampir 2 pekan menjalani perawatan akibat mengalami penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala, sudah mulai bangkit dari tidurnya dan mencoba berlatih berjalan. Ditemani sahabat selebritinya, Sony tampak dipapa untuk belajar berjalan.
Meski belum sepenuhnya pulih, namun Fairuz Arafik istrinya begitu bahagia melihat Sony mulai bangkit setelah terpuruk. Melalui akun Instagramnya, ia juga mengucap haru atas semua kepedulian keluarga dan sahabatnya. Aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya selama banget gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak, ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget. Aktor Tora Sudiro tengah was-was menanti perhelatan besar bagi keluarganya, yaitu pernikahan putri pertamanya Azahra Nabila Sudiro. Azahra Nabila yang merupakan anak sulung Tora dari pernikahannya dengan Anggi Kadiman akan menikah dengan pria yang sudah menjadi kekasihnya selama 9 tahun pada bulan Agustus ini. Hanya saja Tora masih menyembunyikan tanggal pernikahan putrinya. Deg-degan sih, deg-degannya sih ada sih, iya. Sebagai seorang ayah ya saya siap. Bismillah. Pesan. Ya tetap somai sih saya 2 harus dibawain tuh kalau datang apel. Ya pesennya sih yang baik-baik lah sama anak saya. Teman sekolah, teman SMA-nya Nabila. Belum sih. Kalau rasa melo-melonya belum. Ini lagi seneng-seneng aja ketemu seneng gitu lagi. Cie mau kawin nih, mau jela-jela gitu aja. Adatnya jadi calon suaminya Nabila tuh orang Batak. Terus mantan istri saya juga ada Bataknya. Lah, saya juga nggak mau lah. Saya juga ada Bataknya. Saya kan anaknya Naga Bonar. Ada kayak campur sih, internasional lah. Rasa was-was Tora ternyata karena ia memikirkan rumah tangga yang akan didayung putrinya bersama calon menantunya Muhammad Ivan Lubis. Pasalnya saat menikah muda di tahun 90-an dulu, Tora mengaku nekat dan kurang persiapan mental, sementara ia tidak tahu kesiapan mental putrinya. Akan tetapi, suami dari Mika Amalia itu cukup yakin anak dan menantunya sudah siap menjalankan sunnah Rasul dan ibadah terlama, yaitu pernikahan. Tora berharap anak-anaknya bisa bercermin dari kegagalan orang tuanya, mengambil saripati yang baik-baik dari sebuah pernikahan, hingga rumah tangga mereka bisa langgeng sampai maut memisahkan. Kakak Nabila, dia mah udah lepas sendiri, dia anaknya santai. Jadi ya udah pacaran udah 9 tahun juga, terus ya konon katanya kebetulan saya pas lagi baca-baca kalau anak udah minta kawin jangan ditunda-tunda gitu kan. Ya udah deh, daripada bapaknya minta kawin lagi mendingan anaknya yang kawin kan. Ya udah deh, anaknya deh yang kawin. Lebih deg-degannya ke bisa nggak ya ini anak mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau zaman gue kan zaman lebih nekat lah, lebih santai gitu. Kalau sekarang kan gue nggak ngerti nih ya gimana lah anak-anak zaman sekarang gitu, nggak kepikiran aja. Dia nggak percaya sama kehidupan saya. Iya, dia mendingan belajar sendiri. Tapi jelang harinya jadi makin quality time biasanya. Quality time. Sering. Iya, makin sering. Biasanya ngapain? Biasanya saya sama Nabila kemana-mana jalan-jalan. Sekarang saya sama calon suaminya Nabila. Akhirnya punya anak laki. Iya kan, saya kan nggak pernah punya anak laki, semuanya anak perempuan.